penghormatan orang tua terhadap guru itu sekarang mengalami kemerosotan luar biasa. Tidak mencoba klarifikasi dulu, mengadakan dialog dulu dengan guru, tapi langsung main kekerasan seperti itu, main fisik kekerasan seperti itu. Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, hari ini tadi saya membaca berita yang menurut saya cukup menyedihkan. Guru Yaharman mata kanan buta akibat diketapel, orang tua murid mata kiri alami katarak. Jadi ceritanya ini di berita ini guru namanya tadi Yaharman, usia 58 tahun. Beliau adalah guru di salah satu SMA negeri di Bengkulu, di Rajang Lebong, Bengkulu. Dia itu mengalami nasib yang sangat menyedihkan, diketapel oleh salah satu wali murid. Gara-garanya Pak Yaharman ini menegur salah satu muridnya. Jadi Pak Yaharman itu guru olahraga. Dia menegur salah satu muridnya yang di sini dikatakan berinisial PDM, usia 16 tahun. Itu dia merokok di sekolah, ditegur oleh Pak Yaharman dan diberi sanksi. Di sini hanya mengatakan katanya sempat ditendang, kita nggak tahu lah. Nah, gara-gara ditegur dan diberi sanksi itu, si murid tadi tidak menerima. Dia pulang lapor ke orang tuanya dan orang tuanya tidak menerima. Langsung ngelabrak, kalau bahasa Jawanya itu ngelabrak, datang ke sekolah mencari Pak Guru ini dan akhirnya mengetapel dan kena mata kanannya. Yang ironis ini diberitakan bahwa Pak Guru Yaharman itu mata yang bagian kiri itu selama ini rabun. Yang normal tuh yang kanan, justru yang kena itu yang kanan. Jadi rasanya memprihatinkan sekali. Menurut saya ini sesuatu yang tidak bisa kita anggap remeh. Kita beberapa hari ini kan cukup prihatin dengan perilaku atau sikap yang ditunjukkan oleh Rocky Gerung. Dia adalah seorang dosen kan, dia seorang dosen intelektual. Dia memang selama ini terkenal kan dengan kata-kata yang cukup keras, cukup tidak etis gitu ya terhadap pemimpin, khususnya Presiden Jokowi lah. Kemarin itu kan seperti yang kita hebohkan itu adalah dia mengatakan Presiden itu adalah bajingan tolol. Itu kan ini kalimat yang sepantasnya tidak keluar dari seorang guru atau seorang dosen. Lah, ini menurut saya ini tidak kalah menyedihkan juga, tidak kalah menyedihkan. Jadi wali murid tidak bisa menerima ketika anaknya dapat sanksi oleh guru. Dan ini bukan peristiwa pertama loh, ini bukan peristiwa yang pertama. Beberapa peristiwa sebelumnya sudah banyak terjadi. Tidak menerima, guru dilaporkan ke polisi dan seterusnya. Yang jelas kita melihat bahwa penghormatan orang tua terhadap guru itu sekarang mengalami kemerosotan luar biasa. Jadi murid juga begitu, kelihatannya sudah tidak lagi terlalu memberikan rasa hormat atau takdim dengan guru. Ya memang ini masalahnya tentu tidak sederhana ya, ini kompleks tentu masalahnya. Kalau kita melihat itu tidak bisa hanya dari satu sudut. Ini bisa jadi juga mungkin guru itu juga cara mendidik muridnya mungkin kurang pas sehingga murid-murid itu tidak memiliki akhlak yang baik. Atau bisa jadi memang masyarakat kita yang tidak bisa mendidik anak-anak mereka. Ya tadi termasuk bagaimana orang tua itu kan masyarakat, dengan gampangnya ngelabrak guru, dengan gampangnya menyakiti guru gara-gara dapat laporan dari anaknya. Ini kan persoalan kemerosotan moral yang menjadi keprihatinan kita bersama. Jadi saya berharap selain bangsa ini sekarang merebutkan, mempersoalkan Rocky Gerung yang mengucapkan kata-kata kasar terhadap presiden, masalah ini juga saya anggap jangan disepelekan. Masalah ini harus jadi perhatian kita bersama. Betapa ngerinya dunia pendidikan kita. Ya. Jadi begini, dalam ilmu pendidikan
Untuk menghasilkan pendidikan atau hasil pendidikan yang baik itu tidak semata-mata tergantung guru. Jadi ada guru, orang tua, dan masyarakat. Ketiga-tiganya ini harus satu kesatuan dalam mendidik, harus memberikan contoh yang baik. Gurunya baik, masyarakatnya tidak baik, anak juga akan mengalami pengaruh yang tidak baik. Dan sekarang ini kalau bicara masyarakat, itu kan tidak hanya masyarakat sekitar, tapi masyarakat dalam arti luas. Karena apa? Sekarang hampir setiap anak itu pegang HP. Hampir sebagian besar anak itu, terutama setelah kemarin ada COVID, anak sangat familiar dengan dunia media sosial ini. Jadi masyarakatnya menjadi masyarakat lebih luas lagi. Yang terjadi di Jakarta, masyarakat yang ada di daerah pun akan melihat. Jadi seperti yang diucapkan Rocky Gerung gitu ya, ucapan-ucapan kasar itu tidak hanya orang di Jakarta yang tahu, masyarakat seluruh Indonesia bahkan dunia itu melihat itu. Maka kalau dalam konteks Rocky Gerung itu saya selalu mengatakan persoalannya itu tidak sebatas masalah hukum, tidak sebatas itu melanggar hukum apa tidak, tapi soal bagaimana kita memberikan contoh yang baik, bagaimana kita memberikan pendidikan yang baik, bagaimana kita mengembangkan budaya yang baik, bahwa kita dalam konteks bermasyarakat, dalam konteks kita memberikan kritik, itu kita harus menggunakan cara-cara yang baik. Karena model-model seperti itu kita seperti bangsa yang sudah tidak menjadi bangsa yang berketuhanan lagi. Kita ini berdemokrasi, tapi demokrasi kita kan bukan liberal gitu. Demokrasi kita demokrasi Pancasila, yang acuannya adalah, yang paling pokok adalah sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tadi saya katakan, jadi mendidik anak ini juga tidak bisa lepas dari masyarakat. Maka kalau saya prihatin dengan apa yang dilakukan Rocky Gerung itu, salah satunya adalah persoalan efek yang nanti akan mempengaruhi bagaimana karakter, bagaimana sikap, bagaimana akhlak anak-anak kita, generasi yang akan datang. Terus kemudian orang tua juga harus memberikan contoh yang baik terhadap anak-anak bila anaknya juga ingin memiliki akhlak yang baik. Dalam kasus yang di Bengkulu ini misalnya orang tuanya usianya 45 tahun, di sini diinisialkan AR, sekarang masih dicari polisi. Ini juga memberikan contoh yang nggak baik untuk anaknya. Kenapa? Dia dengan serta-merta dapat laporan langsung diterima mentah-mentah, tidak mencoba menasihati anaknya, tidak mencoba klarifikasi dulu, mengadakan dialog dulu dengan guru, tapi langsung main kekerasan seperti itu, main fisik kekerasan seperti itu. Ini tidak akan mendidik anaknya. Ini anak akan menjadi anak yang songong, sulit dinasihati nanti. Karena apa? Dia selalu merasa dibela, selalu dibenarkan oleh orang tuanya. Maka saya katakan tadi, ini persoalan kompleks. Mungkin kita tidak bisa menyalahkan satu pihak, tapi ini kompleks. Mungkin juga bisa jadi guru-guru sekarang dalam mengajar juga mungkin tidak menyertakan hati, ya bisa jadi. Karena sekarang tuh guru-guru tuh kan selain gaji dapat sertifikasi. Banyak orang yang berminat jadi guru itu karena tergiur sertifikasi tadi, tergiur dapat uang banyak. Lah kalau niatnya itu bukan ngajar, jadi guru bukan karena panggilan jiwa, karena motivasi ekonomi, ya bisa jadi ketika ngajar dia ya memperlakukan murid itu bukan seperti anak, bukan seperti anak didik, bukan seperti orang yang harus disayangi. Bisa jadi diperlakukan ya seperti hubungan yang sifatnya bukan pendidikan gitu loh. Sehingga muridnya pun mungkin akhirnya tidak punya rasa respect, tidak punya rasa hormat terhadap guru. Ini memang kompleks. Tapi intinya peristiwa yang di Bengkulu ini, sekali lagi saya katakan, berita yang saya baca tadi ini berita dari Kompas, kisah pilu guru Zaharman ini merupakan sesuatu yang sangat memprihatinkan, menyedihkan sekali. Jadi sampai guru ini mengalami kebutaan. Dan ini saya berharap pemerintah, pihak aparat ini betul-betul mengusut masalah ini sampai sejelas-jelasnya persoalannya di mana. Kemudian para guru dan para pemerhati pendidikan, juga pelaku pendidikan di Indonesia harus menjadikan ini menjadi salah satu hal yang harus didiskusikan, menjadi sesuatu yang harus dipikirkan secara mendalam untuk dicari solusinya, dicarikan jalan keluarnya. Jangan ini dianggap sepele, kasus seperti ini dianggap angin lalu, tidak dijadikan semacam batu pijakan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam terkait dengan bagaimana pendidikan itu diperbaiki. Jadi di dalam konten ini
Saya ini kebetulan juga pendidik ya, saya juga pendidik. Saya juga dulu kuliah saya juga di pendidikan ya. Tentu sebagai pendidik itu memang sangat ditekankan ya. Harusnya orang yang menekuni dunia pendidikan itu orang yang betul-betul karena ada panggilan hati nurani. Karena hakikatnya jadi guru itu berat. Didik anak itu berat, bukan sesuatu yang ringan. Jadi kalau ada seorang guru motivasinya jadi guru hanya karena faktor tadi, ada sertifikasi, gajinya lumayan, ini mesti akan jadi dia akan mengajar dengan tadi tidak menyertakan hati, tidak ada kontak batin, karena dia juga sebatas transaksional, terbatas bagaimana dia dapat keuntungan finansial dari pekerjaannya itu gitu. Kemudian tadi dari masyarakat saya harap juga ikut mendukung, ikut mengkondisikan bagaimana pendidikan itu bisa lebih baik. Ya tadi salah satunya masyarakat juga memberikan perilaku contoh-contoh yang baik. Jadi kata-kata jorok, kata-kata kasar, maki-makian yang diungkapkan di publik, ini banyak dilakukan oleh politisi ya. Tadi salah satunya Rocky Gerung. Ini juga tolong dikurangi karena ini akan menjadikan anak-anak kita nanti akan terbiasa tercekoi oleh sikap-sikap keras, sikap-sikap yang tidak memperhatikan lagi soal etika ketimuran. Ini penting. Terus kemudian tadi masyarakat, terus orang tua juga tadi harus ikut membantu guru dalam mendidik anaknya. Jangan mudah sekali dapat informasi sepihak terus membela anaknya. Ini fatal. Ini nanti akan berakibat sangat buruk kepada anak yang dibela tadi. Oke, pemirsa, saya pikir sampai di sini saja. Yang penting dari peristiwa Pak Guru Yaharman ini, doa kita semoga ini tidak akan terjadi lagi di daerah lain. Semoga ini yang terakhir. Semoga ini jadi pelajaran kita semua agar anak-anak kita bisa kita didik dengan baik dan guru-guru kita bisa mendidik dengan baik juga, sehingga menghasilkan anak-anak di kemudian hari yang keterampilannya bagus, yang pengetahuannya memadai, tapi juga sikap dan akhlaknya juga terpuji. Ini penting. Jadi 3 aspek ini jangan sampai kita abai, hanya fokus menghasilkan anak yang punya pengetahuan baik, punya anak yang keterampilannya yang luar biasa, tapi anak tidak punya akhlak lagi. Semoga ini jadi renungan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.